Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi kami yang berjudul Pohon Keputusan dan Studi Kasus. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Komponen pohon keputusan. 1. Titik pilihan adalah hasil akhir dari suatu keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif pilihan dan dianggap menjadi pilihan yang terbaik. 2. Cabang alternatif adalah banyaknya alternatif pilihan jawaban dari permasalahan yang berdasarkan dari titik pilihan itu. Dari pilihan tersebut terdapat nilai atau hasil yang akan diharapkan. 3. Titik hasil adalah hasil dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan lingkaran pada tiap-tiap cabang keputusan. 4. Cabang hasil adalah berbagai kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan. 5. Kesuksesan adalah sekumpulan benefit atau biaya yang dimungkinkan dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Pohon keputusan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah terjadi overlap, pengakumulasian, desain, ketergantungan. Kelebihannya yang pertama simpel dan spesifik, yang kedua jelas, yang ketiga fleksibel, yang keempat tidak mengurangi kualitas hasil. Terdapat juga manfaat, yaitu menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Yang kedua, untuk mengeksplorasi data. Manfaat yang ketiga, membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga mengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Selanjutnya, model pohon keputusan. Yang pertama, classification tree atau pohon klasifikasi, yaitu menentukan model atau fungsi yang membantu dalam memisahkan data menjadi beberapa kelas kategorial. Yang kedua, regression tree atau pohon regresi, yaitu menentukan model atau fungsi untuk membedakan data menjadi nilai real continue alih-alih menggunakan kelas. Selanjutnya, studi kasus pohon keputusan. Asumsikan Anda mempunyai sejumlah dana untuk diinvestasikan pada dua proyek yang berbeda, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A memberikan keuntungan sebesar 20% dengan nilai ekonomi keuntungan 50 juta. Dan peluang proyek B memberikan keuntungan 45% dengan nilai keuntungan ekonomi 10 juta. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam memilih proyek. Maka keputusan yang didapatkan MPV proyek A adalah 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 dikali 0, mendapatkan nilai keuntungan 10 juta. MPV proyek B 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0, mendapatkan nilai keuntungan 45 juta. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah pilihlah proyek A karena nilai ekonomi yang didapatkan lebih tinggi daripada proyek B. Selanjutnya, kesimpulan. Peranan pohon keputusan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan telah dikembangkan oleh manusia sejak perkembangan teori keputusan yang dilandasi oleh teori graf. Kegunaan pohon keputusan yang sangat banyak membuatnya dimanfaatkan oleh manusia dalam landasan sistem pengambilan keputusan. Dengan pohon keputusan, manusia mudah mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi masalah dan mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Pohon keputusan dapat menganalisa nilai risiko dan nilai informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pohon keputusan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.